Swastiastu. Hai, selamat datang calon peserta didik di SMP Negeri 7 Denpasar. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Semoga kalian menjadi siswa berprestasi dan berkarakter. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Febrilia Dewi SPD. Saya adalah guru BK kalian nanti di kelas 8. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang HIV/AIDS dan narkoba. Oke, kalian sudah menyiapkan buku dan pulpen untuk mencatat? Kalau sudah, kalian simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat datang di SMP Negeri 7 Denpasar. Selamat untuk anak-anak yang sudah menjadi siswa-siswi SMP Negeri 7 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Niputu Febrilia Dewi SPD. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 7 Denpasar. Kali ini saya ingin memberikan materi tentang narkoba dan HIV/AIDS. Pembahasan yang pertama adalah tentang narkoba. Jenis narkoba menurut proses pembuatannya, jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkannya, dampak penyalahgunaan narkoba, gejala psikologis yang biasa dialami pengguna narkoba, faktor pendorong penyalahgunaan narkoba, tahapan risiko penyalahgunaan narkoba. Oke, yang pertama yang akan kita bahas mengenai narkoba adalah tentang jenis narkoba menurut proses pembuatannya. Narkoba menurut proses pembuatannya ada yang alami, ada yang semi-sintetis dan sintetis. Yang alami adalah jenis zat yang diambil langsung dari alam tanpa proses fermentasi atau produksi. Contohnya ganja, kafein, opium, kokan, bunga kecubung atau bunga trompet, dan lain-lain. Semi-sintetis, jenis zat yang diproses melalui fermentasi. Contohnya morfin, heroin, alkohol, tembakau yang ada dalam rokok, dan lain-lain. Sintetis, zat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit. Contohnya petidin. Nah, untuk yang selanjutnya, jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkan. Yang pertama, depresan. Efek yang diberikan adalah menurunkan atau menekan kerja susunan syaraf pusat. Besarnya efek tergantung kemurnian dan jumlah yang digunakan. Beberapa depresan memberi rasa efek gembira, serta rasa tenang dan nyaman, dan bisa membuat tertidur. Stimulan. Efek zat ini adalah merangsang atau meningkatkan kerja susunan syaraf pusat dan membuat pengguna merasa lebih segar, lebih waspada, dan percaya diri. Zat ini meningkatkan denyut jantung, temperatur tubuh, dan tekanan darah. Efek lainnya menurunkan nafsu makan, pelebaran pupil mata, banyak bicara, gelisah, dan susah tidur. Kemudian, halusinogen. Efek yang menyebabkan terjadinya halusinasi atau penyimpangan persepsi dari kenyataan. Pengguna mengalami gangguan dari persepsi pendengaran, persepsi penglihatan, dan perasa. Misalnya, objek kecil menjadi besar, dekat menjadi jauh. Nah, dampak dari penyalahgunaan narkoba ada dampak fisik dan psikologis. Dari dampak fisik, organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah susunan syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, organ otonom atau jantung, paru, hati, dan ginjal, dan panca indera, karena panca indera juga di bawah pengaruh SSP. Kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi atau perasa, infeksi akut, otot jantung, gangguan peredaran darah, sesak nafas, kesukaran untuk bernafas. Kemudian,
Jangka panjangnya, pengerasa jaringan paru, pengumpalan benda asing yang terhirup paru, radang lambung, hepatitis, gangguan sistem reproduksi, HIV, kematian karena OD. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba secara psikologis, tidak dapat berpikir dan berperilaku normal, beberapa zat membuat agresif dan sulit untuk mengontrol diri. Depresi, paranoid, percobaan bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan, dan yang terakhir, depresi sering muncul karena rasa bersalah dan putus asa. Karena gagal berhenti, ditambah adanya sikap menyalahkan dari keluarga. Kemudian, tahapan resiko penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, mempunyai rasa rendah diri, kecemasan, obsesi, apatis, menarik diri dari pergaulan, atau hiperaktif, depresi, kurang mampu menghadapi stres. Yang kedua, suka tidur larut malam, ada riwayat penyimpangan perilaku seksual dini, putus sekolah, dan perilaku antisosial pada usia dini. Atau agresivitas, suka membohong, suka mencuri, mengabaikan peraturan, mulai merokok pada usia dini, dan merasa hubungan keluarga kurang dekat, ada keluarga yang alkoholik atau pemakai obat-obatan, berteman dengan alkoholik atau penyalahgunaan narkoba, kehidupan agama kurang religius. Nah, itu tadi penjelasan tentang narkoba. Kita lanjut penjelasannya tentang HIV. Apakah itu HIV? Oke, HIV adalah virus yang merupakan singkatan dari H. Human, I. Immunodeficiency, V-nya adalah virus, yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Apakah AIDS itu? Pada saat sistem kekebalan tubuh telah begitu parah rusaknya oleh HIV, sehingga berbagai penyakit telah menyerang tubuh tanpa ada sistem kekebalan yang melawannya. Ini berarti orang yang terinfeksi HIV tersebut sekarang telah masuk ke kondisi AIDS. AIDS singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome atau kumpulan gejala yang diakibatkan hilang atau berkurangnya kekebalan tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Untuk masuk ke dalam tubuh manusia, HIV harus masuk langsung ke dalam aliran darah orang yang bersangkutan. Sedangkan di luar tubuh manusia, HIV sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia. Hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut dalam keadaan belum mengering. Dalam media darah kering, HIV akan cepat mati. Pencegahan penularan HIV. Pencegahan penularan lewat hubungan seksual. Yang pertama, puasa, yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Hubungan seks hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Yang kedua, be faithful, setia pada pasangan. Bagi yang telah menikah hanya melakukan hubungan seks dengan pasangannya atau suami atau istrinya sendiri, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, penjelasan selanjutnya, pencegahan penularan melalui darah. Drugs. Tidak menggunakan narkoba, karena saat sakau tidak ada penggunaan narkoba yang sadar akan kesterilan jarum suntik. Apalagi ada rasa kekompakan untuk memakai jarum suntik yang sama. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan tentang narkoba dan HIV. Sebelum Ibu tutup materi kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan di kertas tebal folio. Yang pertama, soal yang pertama, 1, pengertian tentang narkoba. Yang kedua,
coba berikan penjelasan tentang HIV. Dan yang ketiga, bagaimana cara mencegah terjadinya penularan HIV. Nah, itu dia penjelasan Ibu tentang HIV dan narkoba. Terima kasih telah menyaksikan video Ibu. Nah, demikian ulasan Ibu mengenai narkoba dan HIV/AIDS. Ingat selalu ya, terapkan protokol, jaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan sebagai penutup, Ibu ucapkan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.